Kesalahpahaman umum terhadap konsep khilafah dalam pandangan Hizbut Tahrir. Konsep khilafah menjadi salah satu gagasan paling kontroversial dalam diskursus politik Islam kontemporer. Salah satu kelompok yang secara eksplisit mengusung ide khilafah sebagai inti perjuangan politiknya adalah Hizbut Tahrir atau HT. Organisasi ini dikenal sebagai gerakan politik transnasional yang mengusung pembentukan negara khilafah berdasarkan hukum syariat, yaitu negara khilafah global. Namun dalam persebarannya, gagasan khilafah ala Hizbut Tahrir sering disalahpahami oleh banyak kalangan, baik pendukung maupun penentangnya. Video ini akan menguraikan beberapa kesalahpahaman yang paling umum dalam memahami konsep khilafah versi Hizbut Tahrir. Khilafah Hizbut Tahrir bukanlah salinan sejarah. Kesalahpahaman pertama yang sering muncul adalah menyamakan konsep khilafah Hizbut Tahrir dengan khilafah historis seperti Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, atau Utsmaniyah. Padahal, khilafah versi Hizbut Tahrir merupakan konstruksi modern yang bersifat ideologis dan tersentralisasi secara ketat. Dalam sistem ini, seorang khalifah memegang kekuasaan penuh tanpa bentuk pembagian kekuasaan alias sistem parlementer atau pemerintahan federatif. Sistem ini lebih menyerupai negara ideologis kontemporer seperti Uni Soviet atau Iran pasca revolusi, namun dengan fondasi Islam formalistik. Dengan kata lain, Hizbut Tahrir bukan sekedar ingin kembali ke masa lalu, tetapi membangun model negara baru atas nama warisan khilafah. Kesalahpahaman kedua adalah anggapan bahwa hanya sistem khilafah ala Hizbut Tahrir yang sah dalam Islam, sedangkan sistem pemerintahan lain dianggap batil. Pandangan ini mengabaikan keragaman pemikiran politik dalam khazanah Islam, di mana para ulama klasik dan kontemporer telah mengakui fleksibilitas bentuk pemerintahan selama prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan perlindungan hak publik tetap dijaga. Dalam konteks ini, sistem republik, monarki konstitusional. Dalam konteks ini, sistem republik, monarki konstitusional, atau demokrasi prosedural juga bisa dimaknai sebagai bentuk ijtihad politik yang sah. Menyatukan umat tidak bisa instan. Hizbut Tahrir sering menjanjikan bahwa dengan ditegakkannya khilafah, seluruh umat Islam akan bersatu kembali dalam satu kepemimpinan global dan seluruh problematika umat akan terselesaikan. Ini adalah bentuk kesalahpahaman ketiga yang sering terdengar. Realitas geopolitik dunia Islam sangatlah kompleks, dengan perbedaan etnik, mazhab, sejarah nasionalisme, dan kepentingan politik yang tidak mudah disatukan dalam satu payung tunggal. Penyatuan umat tentu ideal, tetapi tidak bisa diwujudkan hanya dengan perubahan struktur negara. Diperlukan rekonsiliasi, pendidikan, dan kesadaran kolektif yang lebih mendalam. Gagasan yang tidak selalu damai. Kesalahpahaman keempat adalah anggapan bahwa Hizbut Tahrir adalah gerakan damai yang tidak berbahaya karena tidak melakukan kekerasan fisik. Meskipun benar bahwa Hizbut Tahrir tidak menggunakan metode kekerasan seperti kelompok jihadis bersenjata, namun gagasannya sering bersifat rigid, eksklusif, dan takfiri terhadap pemerintahan yang tidak berbentuk khilafah. Pola pikir seperti ini bisa menjadi pintu masuk bagi radikalisme ideologis yang mengancam kohesi sosial dan memicu delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah. Dalam konteks ini, Hizbut Tahrir menjadi contoh dari apa yang oleh banyak peneliti disebut sebagai soft radicalism atau radikalisme non-kekerasan yang tetap bermuatan ideologis ekstrim. Demokrasi tidak diakui dalam sistem Hizbut Tahrir. Kesalahpahaman kelima adalah asumsi bahwa karena Hizbut Tahrir sering bicara tentang syura atau musyawarah, maka sistem khilafah yang mereka usung bersifat demokratis. Padahal, Hizbut Tahrir secara tegas menolak demokrasi karena dianggap memberikan kedaulatan kepada rakyat, bukan kepada syariat. Dalam pandangan Hizbut Tahrir, rakyat hanya berhak memilih
pemimpin namun tidak boleh membuat atau mengubah hukum. Sebab hukum dianggap sepenuhnya berasal dari wahyu. Ini menciptakan sistem otoriter berbalut legitimasi agama, di mana ruang partisipasi publik terbatas pada hal-hal yang tidak menyentuh legislasi. Demokrasi substantif menjadi tidak relevan dalam kerangka berpikir Hizbut Tahrir. Singkatnya, gagasan khilafah Hizbut Tahrir memicu perdebatan serius di berbagai belahan dunia. Namun, untuk bersikap adil dan objektif, penting bagi publik untuk memahami ide-ide mereka dalam kerangka yang jernih, bukan berdasarkan asumsi yang keliru. Kesadaran akan berbagai kesalahpahaman ini penting agar kita tidak terjebak dalam sikap fanatik buta ataupun penolakan reaktif. Islam adalah agama yang kaya dengan khazanah pemikiran politik, dan tugas kita adalah menggali, menyaring, serta menerapkannya secara kontekstual, adil, bijaksana dalam dunia modern.